Suatu kebahagiaan yang luar biasa pastinya bagi orang tua ketika pertama kali mempunyai anak. Rasa bahagia itu ditunjukkan bahkan sebelum si kecil lahir. Memberi nama bayi laki-laki dan memberi nama anak perempuan sebelum lahir bukti bahwa mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Memberi nama bayi laki-laki yang sesuai keinginan orang tua bahwa kelak jika sang anak tumbuh dewasa akan menjadi pribadi yang seperti nama yang diberikannya. Seperti kalau nama bayi laki-laki adalah Aliando, maka harapan orang tua kelak si anak akan menjadi pribadi mulia dan bahagia. Atau kalau nama bayi laki-laki adalah Zaidan, maka harapan dari orang tua kelak si anak akan punya pekerjaan yang sempurna. Demikian pula dengan memberi nama anak perempuan dengan nama Amanda misalnya, maka harapannya kelak si anak akan menjadi pribadi yang penuh cinta. Dan masih banyak nama-nama bagus lainnya yang bisa menjadi inspirasi bagi orang tua untuk memberi nama anak-anak mereka baik laki-laki atau perempuan. Di Google banyak ditemukan nama-nama bayi laki-laki dan juga perempuan yang bisa menjadi rujukan bagi orang tua dalam mencarinya. Orang tua sangat antusias menjelang detik-detik kelahiran dari sang buah hati. Tidak hanya sudah mempersiapkan memberi nama bayi laki-laki atau memberi nama anak perempuan saja, namun sudah dipersiapkan juga baju, kamar, mainan, dan sebagainya. Semua hal-hal itu termasuk dalam kebutuhan leher ke bawah. Namun kadang begitu sibuknya orang tua dalam memenuhi kebutuhan leher ke bawah sehingga sampai lupa untuk juga memenuhi kebutuhan leher ke atas. Nah, sebenarnya apa saja yang termasuk kebutuhan leher ke atas dan mengapa sangat mendesak untuk segera memenuhi kebutuhan leher ke atasnya daripada leher ke bawahnya? Berikut penjelasannya. Namun, sebelum saya lanjutkan temanya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya ayah bunda. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang leher ke atas, berarti ada satu bagian terpenting yang ada di kepala anak yang harus mendapat perhatian mendesak dari orang tua, yaitu otak. 3 minggu setelah terjadi pembuahan, sudah terbentuk 250 sel saraf di janin, sehingga saat bayi lahir setidaknya dia punya 1 triliun sel otak. Jumlah 1 triliun ini harus segera distimulasi atau diberi rangsangan secara intelektual. Kalau itu dilakukan, maka akan terjadi banyak sambungan sel otak intelektual anak. Namun, jika tidak dilakukan, akan terjadi kerontokan yang setiap harinya bisa mencapai angka 10.000 hingga 100.000 sel. Nah, bagaimana cara orang tua dalam memberikan stimulasi pada anak bahkan sejak bayi? Caranya adalah dengan sering diajak bicara. Kenalkan banyak perbendaharaan kata dalam bentuk kalimat pada anak. Jangan terjebak pada fisik anak, seolah-olah bayi tidak berdaya. Hanya bisa menangis saja, namun sebenarnya bayi mempunyai daya serap intelektual yang luar biasa daripada orang dewasa. Maka dalam memperkenalkan perbendaharaan kata, lakukan dengan pengucapan yang jelas dan bukan dengan kata yang tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya kita akan mengatakan minum susu daripada mimi cucu. Orang tua bisa mengikuti slogan iklan dari Coca-Cola, di mana saja dan kapan saja. Maka hendaknya orang tua selalu bicara dan menjelaskan apa yang dilihat dan didengar oleh anak meskipun dia masih bayi. Kembangkan apa yang dikenalkan. Jangan hanya sekedar memperkenalkannya saja. Misalnya daripada hanya memperkenalkan itu mobil atau motor, maka lebih baik menjelaskan secara luas. Misalnya itu mobil warnanya merah dan rodanya ada 4. Dan mobil membutuhkan bahan bakar supaya bisa berjalan, sama seperti adik membutuhkan makanan seperti susu, telur, dan sayur supaya bisa berlari, bermain ke sana kemari. Menjelaskan dengan nada suara yang ekspresif dan antusias juga penting dilakukan. Tujuannya supaya anak-anak kelak di kemudian hari ketika dewasa akan lebih terbuka pada orang tuanya. Disarankan juga perlunya orang tua punya perpustakaan untuk anak di rumah. Buku menjadi sarana ampuh bagi orang tua untuk mendapatkan bahan-bahan dalam menjelaskan berbagai hal pada anak. Karena kalau hanya mengandalkan pengetahuan yang selama ini orang tua tahu, maka nggak akan bisa mengimbangi rasa ingin tahu anak yang luar biasa banyak. Jika ayah bunda ingin info buku yang bagus untuk anak-anak, bisa menghubungi saya melalui WA ya. Memenuhi kebutuhan anak untuk leher ke bawah memang penting dilakukan, namun memenuhi kebutuhan anak untuk leher ke atas lebih mendesak untuk segera dilakukan.
Orang tua yang memberi nama bayi laki-laki dan memberi nama anak perempuan pasti akan mempersiapkan yang terbaik. Dan semoga anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang sukses. Terima kasih telah menonton video ini ya ayah bunda. Dan tetap semangat mendidik anak-anaknya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.